Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Selin Marsha Stefania. Saya merupakan mahasiswi PPG Prajabatan Angkatan Pertama tahun 2024 di LPTK Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, video ini saya buat sebagai syarat dalam memenuhi tugas mata kuliah pendidikan karakter. Dan di video ini saya akan menjelaskan beberapa informasi tentang pendidikan karakter. Apa sih pendidikan karakter itu? Tujuan pendidikan karakter itu apa? Nilai-nilai dasar dalam pendidikan karakter, serta manfaat pendidikan karakter itu apa? Yuk, mari kita simak. Baik, pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih pendidikan karakter itu dan tujuan dari diterapkannya pendidikan karakter, terutama di sekolah bagi peserta didik. Pendidikan karakter itu merupakan sebuah usaha sadar dan terencana yang membangun karakter seseorang atau peserta didik sehingga menjadi individu yang bermanfaat bagi diri mereka sendiri dan lingkungan di sekitar mereka. Dan karakter ini dibentuk melalui proses pembelajaran yang memberikan pengalaman belajar yang memungkinkan seseorang atau individu ini menginternalisasi nilai-nilai moral dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang telah diberikan. Lalu ada tiga poin penting dalam tujuan pendidikan karakter, yaitu pendidikan karakter ini jika diterapkan dapat membentuk seseorang atau individu yang berakhlak mulia, berintegritas, dan memiliki kepribadian yang kuat. Lalu yang kedua, pendidikan karakter itu bisa meningkatkan kualitas sumber daya manusia atau SDM di Indonesia yang berkarakter. Lalu yang ketiga, pendidikan karakter ini bisa membangun bangsa yang berkemajuan dan bermartabat. Kemudian ada juga nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada banyak nilai-nilai dalam pendidikan karakter dan saya akan menjelaskannya. Seperti yang pertama, ada nilai religius. Religius ini berkaitan dengan ketaatan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lalu yang kedua, nilai jujur. Jujur itu berkaitan dengan kebenaran dan ketulusan dalam bertindak dan berbicara. Lalu nilai yang ketiga yaitu peduli. Peduli ini berkaitan dengan rasa simpati dan empati terhadap orang lain. Jadi mereka mampu merasakan apa yang orang lain rasakan. Lalu nilai yang berikutnya ada nilai tanggung jawab. Nilai tanggung jawab ini berkaitan dengan kesadaran atas tugas dan kewajiban yang dimiliki oleh setiap individu. Lalu nilai yang berikutnya itu ada disiplin, yaitu berkaitan dengan ketaatan terhadap aturan dan norma yang berlaku di dalam masyarakat. Lalu nilai yang berikutnya yaitu kerja keras. Ini berkaitan dengan upaya sungguh-sungguh untuk mencapai sebuah tujuan. Lalu nilai yang berikutnya ada gotong royong. Nilai gotong royong ini berkaitan dengan kebersamaan untuk mencapai tujuan bersama di tengah lingkungan masyarakat. Lalu nilai yang berikutnya adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini berkaitan dengan ketidakberpihakan dan objektivitas dalam bertindak. Lalu ada nilai kemandirian. Nah, nilai kemandirian ini berkaitan atau menyangkut dengan kemampuan seseorang untuk menyelesaikan masalah tanpa bergantung pada orang lain. Lalu ada juga nilai kebijaksanaan. Nah, nilai kebijaksanaan ini berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengambil keputusan yang tepat. Lalu yang berikutnya ada penerapan pendidikan karakter. Pendidikan karakter ini dapat diterapkan melalui berbagai cara. Contohnya seperti dalam kurikulum. Pengintegrasian nilai-nilai karakter
dalam mata pelajaran dan kegiatan pembelajaran. Itu adalah contoh dalam penerapan pendidikan karakter dalam kurikulum. Lalu berikutnya kegiatan ekstrakurikuler. Nah, bisa diterapkan melalui kegiatan yang menunjang pengembangan karakter seperti pramuka, kepemimpinan, dan juga kegiatan keagamaan. Lalu yang berikutnya melalui budaya sekolah. Pendidikan karakter dalam budaya sekolah menciptakan lingkungan sekolah yang kondusif dan berkarakter. Lalu yang berikutnya teladan. Peran guru dan staf sekolah sebagai contoh yang baik bagi peserta didik. Dan yang terakhir, penerapan pendidikan karakter dalam kemitraan, yaitu kerjasama dengan orang tua, masyarakat, dan dunia usaha untuk mendukung pendidikan karakter dalam sebuah sekolah atau instansi pendidikan. Ada manfaat dalam menerapkan pendidikan karakter, yaitu pertama, meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Yang kedua, membentuk generasi muda yang berkarakter dan bermoral. Lalu yang ketiga, membangun bangsa yang berkemajuan dan bermartabat. Yang keempat, mengurangi angka kriminalitas dan kenakalan remaja. Dan yang terakhir, meningkatkan daya saing bangsa Indonesia di tingkat internasional. Dalam menerapkan pendidikan karakter, terutama di dunia pendidikan, pastilah memiliki tantangan. Tetapi ada juga upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi setiap tantangan yang ada. Dalam penerapannya, pendidikan karakter memiliki beberapa tantangan. Contohnya seperti kurangnya kesadaran tentang betapa pentingnya pendidikan karakter itu harus diterapkan kepada setiap individu atau peserta didik. Kemudian bisa juga faktor lemahnya pengintegrasian nilai-nilai karakter yang baik di dalam kurikulum dan pembelajaran yang ada di sekolah. Kemudian bisa juga faktor kurangnya teladan yang diberikan oleh para guru dan staf yang ada di sekolah. Lalu bisa juga faktor kurangnya kerjasama antara pihak sekolah, orang tua peserta didik, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Lalu tantangan-tantangan ini bisa diatasi dengan berbagai upaya. Contohnya seperti memperkuat sosialisasi tentang betapa pentingnya pendidikan karakter itu harus diterapkan kepada setiap individu atau peserta didik yang ada. Lalu bisa juga dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan kepada guru dan staf yang ada di sekolah. Kemudian bisa juga dengan cara atau dengan upaya mengembangkan kurikulum dan pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai karakter yang baik kepada setiap individu tersebut. Bisa juga dengan cara atau dengan upaya membangun kerjasama yang kuat antara pihak sekolah, orang tua peserta didik, dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah tersebut. Dari semua penjelasan yang saya berikan, saya dapat menyimpulkan bahwa pendidikan karakter itu adalah hal yang penting dan merupakan kunci untuk membangun generasi muda Indonesia yang berkarakter dan bermoral. Oleh karena itu, semua pihak, terutama pihak sekolah, harus bekerja sama untuk mewujudkan pendidikan karakter yang berkualitas di Indonesia. Demikian video ini saya buat tentang informasi tentang pendidikan karakter. Semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih.